pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik, puji Tuhan. Jadi kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini banyak yang tidak hadir ya. Ya, mungkin karena pengaruh jaringan dan lain-lain. Nanti absennya masing-masing di WA group. Bisa? Bisa. Oke, kita sama-sama bunyikan motivasi kita. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu minta Mila, silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Mila. Jadi anak-anak, karena di tengah pandemi corona ini, maka sekarang kita pembelajarannya secara online. Ya, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2, karena minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan untuk materi pembelajaran bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. Hari ini kita masuk materi baru, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Anda capai yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning dengan metode literasi dan presentasi, Anda sebagai peserta didik dapat menganalisis makna UUD 1945 dalam sistem hukum nasional, menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945, sehingga pada akhirnya Anda sebagai peserta didik mampu menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan video berikut ini. 45 yang asli. Pro kontra amandemen UUD 1945. Mana tanggapan Anda tentang video tersebut? Kamu perhatikan gambar yang ada, yang Ibu tayangkan itu gambar apa? Mahkamah Konstitusi. Ya, gedung Mahkamah Konstitusi. Kita mau ngomong tentang konstitusi berarti. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu dari kata konstitu. Ya, klasifikasi konstitusi. Konstitusi dibagi ke dalam berapa bagian di situ? Dua bagian. Itu yang pertama namanya? Tertulis. Kemudian? Konstitusi tidak tertulis. Oke, luar biasa. Ya, kita lihat yang pertama di sini, makna alinea pembukaan UUD 1945. Ini gambar apa, Rati? Ini gambar apa? orang bergandeng tangan. Orang bergandengan tangan. Artinya di sini menunjukkan bahwa kita negara Indonesia ini menjunjung tinggi yang namanya persatuan. Yang kedua, ini gambar apa, Mila? Neraca atau timbangan. Ini seimbang atau tidak yang lain, Alan? Seimbang. Oke, seimbang, luar biasa. Artinya di sini bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita punya hak dan kewajiban. Ini ibarat timbangan itu. Di sebelah kirinya itu hak, di sebelah kanan itu kewajiban. Artinya kedua-duanya harus berjalan seimbang. Kemudian yang ketiga, ini gambar apa? Buak. Dea, ini gambar apa, Dea? Ini gambar apa? Toa. Ya, toa dengan manusia-manusia di bawah toa itu. Ini menggambarkan bahwa manusia-manusia itu merupakan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Artinya bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa setiap kita ini tidak jadi presiden atau kita setiap kita ini bisa jadi presiden? Tidak bisa toh? Ya. Hanya diwakili oleh orang-orang tertentu saja. Itu maksud dari gambar kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir ini gambar apa, Dea? Orang sholat. Orang sholat atau orang sementara melaksanakan ibadah. Artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ya, kita lihat yang berikutnya. Hubungan atau kedudukan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh. Sampai sini jelas materi tadi? Jelas. Oke, kita masuk materi baru. Jadi di sebelah ini adalah isi dari pembukaan UUD 1945. Ada berapa alinea di situ? 4. UUD 1945 itu berisi 2 materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Ya, kita lihat hubungannya di sini. Jadi pembukaan UUD 1945 ini dia yang paling pertama ada. Setelah pembukaan UUD 1945 ada yang namanya apa di sini? UUD 1945 batang tubuh. atau batang tubuh. Dari batang tubuh ini merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ke dalam bentuk pasal. Ya, setelah ini Anda ambil LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui WA Group dan Ibu sudah masukkan ke dalam Google Classroom. Itu nanti Anda lihat dulu, Anda kerjakan masing-masing, ambil yang sudah kalian print itu. Ambil semua sudah pegang? Sudah. Oke. Kalau semua sudah pegang, coba masing-masing lihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan, kaitkan dengan ilustrasi yang sudah Ibu kirim. Kemudian nanti silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemukakan pendapatmu, apa saja makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: 1. Menjadi sumber motivasi aspirasi. 2. Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan. 3. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. 4. Mengandung nilai-nilai yang mampu mengikat dinamika masyarakat. Kita berikan aplaus untuk Mila. Jawaban: ya, karena melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian, terima kasih. Anak-anak, inti dari pembelajaran kita hari ini. 4 pokok pikiran. Yang pertama itu apa semua? Persatuan. Yang kedua, Kesatuan. Keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. yang terakhir, Ketuhanan dan kemanusiaan. kemanusiaan. Itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana hubungan pembukaan UUD 1945 dan pokok dan batang tubuh UUD 1945? 1945 itu merupakan penjabaran dari apa tadi? Pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Ya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas? Jelas. Kesimpulan kita untuk materi pembelajaran hari itu jelas bahwa ada 4 pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian hubungan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh, di mana pasal-pasal dalam UUD 1945 itu merupakan penjabaran dari pembukaan UUD 1945. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada pada Google Form. Di sini sudah ada 3 orang yang mengerjakan soalnya dan nilainya nanti kita bahas minggu depan ya. Salam Pancasila. Salam Merdeka. Merdeka. Oke, luar biasa. Satu pimpin kita dalam doa deh ya, silakan. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih Dea. Jangan lupa nanti minggu depan kita pertemuannya tetap menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya. Terima kasih karena kalian telah berpartisipasi aktif. Pertemuan hari ini Ibu. Selamat siang dan